Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Gimana nih, sudah rindu belum sama sekolah? Pasti rindu dong, sama ibu juga rindu banget sekolah. Tapi jangan khawatir, Matt dan Tika akan menemani kalian belajar selama PJJ ini. Pokoknya tetap semangat terus belajarnya. Jangan lupa ya, pakai masker untuk menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, serta hindarilah tempat ramai. Jadi belajar dan bermain di rumah saja ya. Yuk, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pertemuan pertama semester 2 mengenai kekongruenan bangun datar dan segitiga yang akan disampaikan oleh Ibu Rismawati Sidik dari UPTD SMP Negeri 25 Depok. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yang pertama ialah mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen. Yang ketiga, menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yang pertama identifikasi bangun kongruen, yang kedua syarat bangun kongruen, dan yang ketiga pembuktian bangun kongruen. Nah, di sini ada dua bangun, ada bangun case foto ya, ini bangun A sama bangun B. Nah, kita mau ngecek apakah bangun A sama bangun B ini kongruen atau tidak. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu kongruen. Nah, dua benda dikatakan kongruen jika keduanya itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sekarang kita lihat bangun A sama bangun B ini memiliki bentuk yang sama ya, sama-sama persegi panjang. Kita lihat ukurannya. Alas bangun A 4 cm dan alas bangun B juga sama 4 cm. Tinggi bangun A 6 cm dan tinggi bangun B juga 6 cm. Nah, di sini bangun A sama bangun B itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, untuk lambang kongruen ini seperti ini lambang kongruen. Nah, kayak gitu. Sedangkan untuk lambang tidak kongruen itu seperti ini. Nah, tinggal dicoret. Nah, gitu ya. Jadi harus dipahamin lambang kongruen seperti ini, sedangkan lambang tidak kongruen seperti ini. Nah, kita balik lagi ke sini. Berarti bangun A dan bangun B itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama, sehingga bisa kita tulis A dan B ini kongruen. Jadi A kongruen dengan B ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi antara bangun A sama bangun B. Nah ya, bangun A sama bangun B itu kita lihat di sini. Bangun A dan bangun B itu memiliki bentuk yang sama, tetapi kita lihat ukurannya. Nah, ukuran untuk alas bangun A 2 cm, alas bangun B 4 cm, sedangkan tinggi bangun A 3 cm dan tinggi bangun B 6 cm. Kalau kita lihat bentuknya sama, sama-sama persegi panjang, sama-sama pas foto, tapi dari segi ukuran dia berbeda. Maka dapat dikatakan A dan B itu kongruen atau tidak? Iya, betul. Tidak kongruen. Jadi kita tulis bangun A itu tidak kongruen ya, tidak kongruen dengan bangun B, kayak gitu ya.
Nah, syarat kekongruenan yang pertama, dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Sisi yang bersesuaian sama panjang, dan syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi dua ini itu harus terpenuhi. Kalau salah satu saja yang terpenuhi, itu artinya bangun tersebut tidak kongruen. Nah, kita harus tahu nih, kita pahamin syarat kongruen itu seperti ini ya, dari segi sisi dan segi sudut. Jadi sisinya harus sama panjang dan sudutnya harus sama besar. Contoh kayak gini. Nah, di sini ada dua bangun ya. Ada dua bangun. Nah, dua bangun yang ini kita lihat bangunnya sama ya, sama-sama trapesium. Nah, kita cek untuk syarat yang pertama dulu nih. Ya, syarat yang pertama itu kita cek dulu. Kita cek, sebelum kita cek syarat yang pertama, kita harus lihat dulu. Ini kan sama-sama trapesium, tapi yang satu gambarnya agak terbalik ya. Terserah kalian mau memposisikan ABCD menjadi PQRS atau memposisikan PQRS menjadi ABCD. Untuk kali ini ibu memposisikan trapesium PQRS membentuk seperti ABCD. Kalau kita bentuk seperti ini. Nah, kita putar yang ini kayak gini, sama kan posisinya. Yang sebelah sini lingkaran, sebelah sini juga lingkaran. Ini lambang X, ini lambang S, ini lengkung 1, ini juga lengkung 1, dan ini lengkung 2, ini lengkung 2. Nah, setelah kita gambarkan seperti ini, kita taruhlah titik sudutnya. Untuk yang ini, sudut apa? Ya, sudut P, tuh ya. Lalu yang ini, sudut Q. Lalu sudut S dan sudut R. Kita kasih untuk panjang PS nya 15 cm dan panjang SR nya 16 cm. Lalu setelah kita gambar yang mirip dengan ABCD, kita bisa menentukan sisi yang bersesuaian sama panjang itu yang mana aja. Nah, ada AD itu sama panjangnya dengan PS. Lalu ada sisi DC sama dengan sisi SR, sisi CB sama dengan sisi RQ, dan sisi AB sama dengan sisi PQ. Nah, berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi ya. Sekarang kita lihat syarat yang kedua, sisi yang bersesuaian sama besar. Sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A sama seperti sudut P. Sudut B sama seperti sudut Q. Sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Berarti syarat yang kedua sudah terpenuhi juga ya. Jadi kedua bangun ABCD dan PQRS ini kongruen karena syaratnya itu sudah terpenuhi dua-duanya. Nah, contoh soal yang ini. Ada contoh soal yang pertama. Nah, ingat, kongruen itu artinya bentuk dan ukurannya itu yang sama. Sekarang ada contoh soal yang pertama ini. Tentukan bangun-bangun mana yang kongruen. Kita cek. Ayo, kira-kira bangun mana aja ya yang kongruen? Kita lingkarin yuk. Nah, contoh A itu kita kasih kongruen dengan apa kira-kira? Mana yo? Ya, F. Ya. Berarti A kongruen F. Terus apa lagi selain itu, selain A dan F? Ada apa lagi? Ya, ada B, lalu ada D, dan ada I ya. B, kita kasih komando aja ya, D dan I. Lalu ada siapa lagi selain B, D, dan I? Ya, ada G,
sama E ya, ada E sama G ya. Lalu ada lagi selain itu? Ya, nggak ada lagi ya. Jadi cuman ada 3 jenis aja. Ada sebelah ketupat, tabung, dan persegi panjang. Jadi ada 3 bangun tersebut yang kongruen. Contoh soal yang kedua. Manakah jajar genjang yang kongruen? Kita lihat jajar genjang yang kongruen yang mana aja nih. Nah, di sini untuk sisi ini 4 cm dan sisi ini sama-sama 6 cm ya. Tapi kita lihat dari sudut. Nah, di sini 60, 70 sama 120. Kita lihat yang sama kira-kira yang mana. Nah, kita lihat ya, jajar genjang itu jajar genjang itu kan harus 360. Nah, di sini 60, berarti kan di sini juga 60 ya. Kalau kita tulis di sini 60 juga. 60 derajat. Lalu di mana lagi? Ya, berarti B-nya tinggal berapa derajat? 180 dikurang 60. Berarti ada berapa? 120 derajat ya. Berarti di sini juga 120 derajat. Sedangkan sini kalau sini 70 derajat, berarti di sininya 110 derajat. Kalau di sini 120, berarti di sininya tinggal dikurangin aja. 180 dikurangi 20 berarti 60 derajat. Berarti yang kongruen yang mana kira-kira? Kita lihat, jangan kalau dari segi sisi sih dia sama ya, sama-sama semua, tapi kita lihat dari segi sudut yang mana yang sama. Ya, betul. Kita coret nih yang warna ini. Berarti yang kiri, paling ujung kiri dengan paling ujung kanan. Ini adalah jajar genjang yang kongruen ya. Nah, contoh soal yang ketiga. Jika kedua gambar berikut kongruen, tentukan nilai W, X, Y sama Z. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kan sama-sama ada garis 3, ini juga sama-sama ada garis 3. Berarti sisi W kira-kira sama nggak sama yang mana? Atau sisi Y atau sisi ini 65 derajat? Iya, betul. Karena ini tinggal dibalikin aja mengikuti ini. Berarti W itu 65 derajat. Nah, sedangkan X, nah kita lihat satu segitiga itu harus 180 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 35, lalu dikurang lagi 65 ya. Jadi sisanya tinggal berapa kira-kira untuk mencapai 180 derajat? Ya, tinggal 80 derajat. Nah, di sini berarti Y-nya sama seperti apa? Sama seperti X ya. Berarti nilainya langsung aja kita tulis 80 derajat. Yang Z sama seperti sudut A ini, yaitu 35 derajat. Berarti nilai W 65 derajat, nilai X 80 derajat, nilai Y 80 derajat, dan nilai Z 35 derajat. Seperti itu. Lalu contoh selanjutnya. Nah, di sini ada 2 bangun, yang satu persegi, yang satu belah ketupat. Sekarang jelaskan dan perbaikilah pernyataan yang salah berikut. Ada sebuah pernyataan kayak gini. Kedua bangun di bawah mempunyai 4 sisi dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi bisa kita katakan kedua bangun tersebut kongruen. Oke, kita dari segi sisi memang benar, yaitu 5 cm ya, sisinya 5 cm.
Nah, dua bangun itu tidak kongruen nih karena tidak sama bentuknya. Kok nggak sama? Dua bangun tersebut punya 4 sisi. Oke nih ya, 4 sisi. Sisinya yang bersesuaian itu sama panjang, yaitu sama-sama 5 cm. Tapi untuk sudutnya itu nggak sama besar. Karena apa? Karena kalau sudut di dalam persegi itu pasti siku-siku ya. Ini siku-siku, yaitu sama-sama semuanya 90 derajat. Tapi untuk segi belah ketupat sudutnya itu belum tentu dia di sini itu 90 derajat. Jadi untuk sisinya dia sama panjang tapi sudutnya itu nggak sama besar. Makanya deh dua bangun itu nggak kongruen kayak gitu ya. Jadi bukan hanya dari sisi aja tapi dari segi sudut ya. Jadi dua bangun itu nggak kongruen. Lalu soal bernalar. Nah, gambar di bawah menunjukkan dua cara menggambar satu garis untuk membuat persegi panjang menjadi dua bangun yang kongruen. Gimana gambarkan 3 caranya? Nah, kita sediakan gambar persegi panjangnya. Nah, kalian bisa membuat yang pertama itu seperti ini, diagonalnya. Nah, nih, ini ngebagi dua segitiga yang kongruen. Sebaliknya juga bisa kayak gini. Lalu bisa juga kalian membuat diagonal tapi agak sedikit ke bawah. Nah, dia akan membagi dua bangun itu sama besar ya. Jadi bisa seperti langkah yang kiri, tengah, dan yang kanan. Nah, kita latihan yuk. Nah, Ibu kasih pertanyaan. Yang pertama, apakah luas dua bangun datar yang kongruen pasti sama? Lalu yang kedua, apakah dua bangun datar dengan luas yang sama pasti kongruen? Nah, jelaskan dengan gambar dan diagram untuk mendukung jawabanmu ya. Yuk kita latihan. Kalian bisa berdiskusi sama temannya atau bisa juga bertanya langsung kepada guru kalian. Oke, itu aja pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan kalian ya, tetap semangat belajarnya. Raih prestasi walaupun di masa pandemi ini. Semoga kita kembali seperti semula, sehat semuanya. Selalu makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, dan jangan lupa minum vitaminnya ya. Oke, tetap di rumah, jauhi kerumunan, tetap memakai masker dimanapun kalian berada, dan rajinlah bercuci tangan. Oke, dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.